Shalom saudara, saya Priscilla dari Jakarta dan kali ini saya akan mewawancarai seorang murtadin yang bernama Evangelis Effendi Usman. Yuk kita ikutin ya. Hai, senang berjumpa dengan Evangelis Effendi Usman ya. Ya saudara, saya kali ini bersama dengan Evangelis Effendi Usman dan kemudian bersama dengan rekan pelayanan saya Esther Aryani. Nah, selamat datang nih. Kita sudah lama sekali ingin ketemu dengan Pak Effendi, tapi selalu waktunya nggak pas nih. Dan baru kali ini di Jakarta kita jumpa ya. Ini bukan suatu kebetulan, tapi ini semua udah dalam rancangan Bapak Yahweh. Nah, bolehkah saya bertanya-tanya? Boleh. Sedikit aja. Silakan. Tapi sebelumnya jangan lupa salam Aki. Oh gitu ya. Salam Aki, Bu. Salam Aki. Apa itu? Aku kabarkan Injil keselamatan. Oh gitu ya. Kita selalu, karena kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita selalu mengabarkan Injil keselamatan. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, panggilannya apa nih ya? Bang Pendi. Pak Pendi ya. Bang Pendi. Bang Pendi, kalau boleh tahu nih, apa benar Bang Pendi ini dulu dari Muslim? Ya, sangat benar. Bahkan kita dididik di dalam Islam yang sangat taat kepada agama. Belum dong. Belum ya? Nyala nggak? Bahkan kita dididik dengan Islam yang sangat taat beragama. Iya. Saking taatnya beragama, mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren di daerah Usmawi. Saya tidak bisa sebut nama pesantrennya karena beberapa hal yang tidak memungkinkan kita ceritakan semuanya. Jadi yang jelas, Bu Priscilla, saya ini didikan latar belakang pesantren. Oh gitu ya. Ya. Jadi benar-benar sangat taat banget ya. Sangat taat. Kalau boleh tahu, Bang Pendi ini berasal dari mana sih? Otomatis saya berasal dari Aceh. Oh Aceh ya. Kabupaten Biren, Matang Gelumpang 2. Desa apa kita belum tidak bisa jelaskan. Ya. Yang jelas kita dari Aceh, tanah Rencong, tanah Aulia, tanah Serabi Mekah. Ya. Punya pikiran ini pasti ada darah Hindia ya Bu ya. Iya. Tapi saya mengartikan Aceh, saya sisipkan kata-kata rohani di dalam nama Aceh. Aceh, aku cinta Elohim Hamasyah. Wow, luar biasa juga ya ini Luar biasa. singkatan daripada Aceh. Aceh. Nah, mengapa kok bisa pindah keyakinan? Bukankah orang Aceh itu sangat fanatik banget dengan ajarannya? Gimana nih? Nah, benar Bu. Kita dididik dengan Islam yang taat. Ya. Nah, kita dididik dengan bagaimana sudah menjadi orang Islam, kita dituntut untuk menjadi seorang Muslim. Muslim artinya adalah orang yang taat, orang yang patuh, orang yang tunduk, dan orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang ditanyakan oleh Bu Priscilla, kenapa bisa menjadi orang Kristen, pindah keyakinan, bukankah dididik dengan cara Islam yang sangat kental? Iya. Ini kalau saya katakan kembali ke Alkitab ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Iya. Nah, menjadi pindah keyakinan ini sangat sulit Bu, karena kita mayoritas. Saya berada di dalam komunitas mayoritas ya Bu ya. Nah, habis itu saya pindah menjadi minoritas. Ini tidak mungkin. Ini sulitnya minta ampun. Tapi tetap juga terjadi kalau bukan karena kasih Tuhan, itu tidak akan terjadi. Berarti udah pilihan daripada Bapak Yahweh itu sendiri. Pilihan Tuhan. Iya. Pilihan Tuhan. Bukan pilihan saya. Saya nggak sanggup Bu. Iya. Nggak sanggup. Bagaimana mungkin kita dari kecil sudah diperdengarkan bagaimana iman yang benar, bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, bagaimana di dalam Indonesia ini mayoritasnya agama Islam, dan siapapun yang keluar dari agama Islam itu dapat dikucilkan, kita dapat hinaan segala macam. Tapi karena Tuhan yang pilih, ya mau tidak mau saya tidak bisa berdiam diri ketika Tuhan yang memilih. Maka saya harus melawan apa yang menjadi
uh, perlawanan dalam hati saya bahwa Kristen itu agama yang tidak benar. Gitu. Karena inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Maka ketika keputusan itu saya ambil, saya butuh perjuangan yang hebat, Bu. Perjuangan yang luar biasa. Yang nggak mudah gitu ya? Nggak mudah ya, karena apalagi orang Aceh ya. Iya, gitu. nggak mudah. Nah terus bagaimana tanggapan keluarga Bang Pendi setelah tahu Bang Pendi ini menjadi seorang Kristen? Nah, yang pertama sekali mereka terkejut. Kaget, iya. Terkejut, iya. Nggak mungkin juga, iya. Karena saya, Bu, pernah mondok, mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren. Tujuan utamanya agar saya tidak menjadi orang kafir, tidak pindah akidah, tidak masuk Kristen, tidak meninggalkan Islam. Tapi kok bisa-bisanya menjadi orang Kristen. Nah, ini adalah hal yang membuat bingung keluarga. Iya. Menjadi tanda tanya besar. Bahkan ada mama saya juga pernah berkata, jangan-jangan saya ini masuk Kristen karena uang, karena dibiayain, karena disekolahkan, karena dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih apapun hal-hal duniawi. Ternyata apa yang mereka tuduhkan itu nggak ada. Nah, nggak benar, Bu. Iya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Saya sebelum menjadi orang Kristen, saya juga beranggapan sama, bahwa masuk Kristen itu dibayar. Dikasih rumah, bahkan sampai dikasih perempuan. Sampai begitu tuduhannya. Walaupun tuduhan ini tanpa bukti, tidak mendasar, tapi inilah yang selalu disebarluaskan di media sosial, di publik, bahwa masuk Kristen dibayar. Ternyata justru terjadi sebaliknya. Nah, di pedalaman, Bu Esther, di kantong-kantong Kristen, pekerja asing, ustadz-ustazah, itu membuat orang Kristen untuk masuk Islam itu dengan iming-iming pendidikan. Nah, segala macam. Jadi kita nggak usah bahas itu karena nanti melebar. Yang jelas mama saya, Bu Priscilla, keluarga besar ya, terutama keluarga, bukan keluarga besar, keluarga saya itu sangat shock sekali. Dan saya ingin katakan sekali lagi bahwa saya masuk Kristen karena keselamatan, bukan karena harta, tapi murni karena keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, tidak ada yang lain. Yesus masih berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah, Bu. Iya. Nah, Bang Pendi kan di seputaran Aceh itu loh, pasti kan bergaulnya dengan orang-orang yang sama dong imannya. Kok bisa sih bisa kepikir berubah menjadi orang Kristen gitu loh? Gimana gitu? Nah, sebenarnya, Bu, saya nggak ada perubahan, nggak ada saya berpikir untuk menjadi orang Kristen, nggak ada. Yang pertama mayoritas, yang kedua pergaulan, tetangga, pendidikan itu murni Muslim. Ya itu. Nah, pemikiran untuk menjadi orang Kristen nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah, sekali waktu tahun 2014 itu ada film sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Ini film yang sangat marak pada waktu itu. Di TV ya? Di TV, di RCTI. Nah, kebetulan saya punya usaha sapu lidi, walaupun jatuh bangun, yang jelas saya punya usaha. Nah, iseng-iseng saya buat status di media sosial di Facebook, insya Allah tahun 2017 tukang sapu naik haji. Saya termotivasi dengan tukang bubur naik haji. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya tulis, insya Allah tahun 2017 tukang sapu naik haji. Semua teman-teman di kolom komentar itu hadir, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada saya untuk naik haji gitu? Untuk kamu pasti bisa naik haji. Iya. Ayo semangat kerja segala macam. Nah, ada salah satu yang komentar, Ibu Sofi Silalahi, Boru Silalahi. Beliau berkata begini, apa kamu bilang naik haji? Jangan-jangan tahun 2017 kamu ke Israel. Wah. Mendengar kata, nah ini yang tidak disangka-sangka ya. Kita mendengar nama Israel saja, kita itu, udah benci duluan. Udah benci duluan. Apalagi punya keinginan untuk ke Israel? Enggak, benar-benar enggak. Kita sudah ditanam ya. Israel itu tidak benar. Israel itu kafir. Israel itu komunis. Segala macam. Tentang begitu bencinya tentang Israel.
saya caci maki dia, saya hina ibu ini. Ibu ini nggak membalas cacian saya. Beliau ambil akun Facebook saya, dimasukkan ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, setiap hari Bu Pris, di grup itu terjadi dialog. Nah, bukan dialog yang sehat, tapi Perdebatan gitu. debat kusir. Oh, debat kusir. Debat kusir, bukan mencari kebenaran tapi membenarkan iman masing-masing. Nah, akhirnya cacian, makian, hinaan terjadi, saling balas, saling serang. Muncul satu orang nih di grup ini, muncul satu orang namanya Pak Kurnia Budi. Beliau tidak pernah membalas cacian saya, beliau tidak pernah membalas hinaan saya. Beliau selalu menunjukkan kata-kata yang lemah lembut, menunjukkan karakter Kristus kalau boleh saya katakan. Akhirnya saya berkata, hati saya ngomong, pikiran saya ngomong, apa sih yang dipelajari oleh Bapak Kurnia Budi ini? Namanya Pak Kurnia Budi. Apa yang dipelajari oleh beliau? Kok ini orang berbeda dengan orang Kristen yang lain? Sabar ya. Sabar banget. Kata-katanya itu sangat mengandung makna yang luar biasa, kata demi kata yang beliau tulis. 3 hal yang paling saya ingat yang beliau sampaikan kepada saya. Yang pertama, Mas Pendi, kata beliau, kalau Mas Pendi nanti tahu kebenaran bagaimana ajaran Yesus itu, duluan kamu masuk Kristen daripada saya. Begitu luar biasanya Yesus, ajaran Yesus. Itu pertama. Yang kedua, Mas Pendi, dari kemarin Anda berkata bahwa Anda ini mantan santri, Anda pernah mondok, tapi tulisan Anda di media, di grup ini tidak menunjukkan karakter santri. Inilah ya, Pak ya. Jadi ini menjadi pukulan bagi saya. Yang ketiga, Mas Pendi, kalau nanti kamu sudah tahu kebenaran, kita sambung lagi ya Mas. Saya sudah tidak sanggup lagi membaca cacian, makian, hinaan kamu. Saya jawab, iya, A, B, C, anjing, babi, semua nama binatang. Semua nama binatang. Nah, saya juga berpikir setelah beliau jawab itu ya Bu ya. Saya berpikir, kok Pak Kurnia Budi ini kok nggak membalas cacian saya? Kok berbeda dengan orang Kristen yang lain? Yang lain membalas, beliau enggak. Justru menunjukkan sifat yang baik. Nah, akhirnya iseng-iseng ya, pikiran saya ini main terus. Ini apa sih yang dipelajari oleh Bapak ini? Saya ketiklah di Google, saya cari di Google, saya ketik Bible. Ketika saya ketik Bible di Google, itu muncul satu ayat Bu Kris. Tidak ada ayat setelahnya dan tidak ada ayat sebelumnya. Muncul Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Al-Quran Bu Priscilla, 6.666 ayat. Kita diceritakan tentang Nabi, kita diceritakan juga tentang Rasul, diceritakan juga bagaimana malaikat-malaikat, nama-nama malaikat, sifat Allah, sifat Nabi, diceritakan di situ. Tapi tidak ada satu Nabi dan Rasul pun yang berani berkata, sebagaimana Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi cara pandang saya dulu begini, berarti kalau saya mau masuk surga, saya harus melalui Yesua HaMasyiah. Tidak bisa, tidak mungkin dengan cara saya, tidak mungkin dengan cara agama. Tapi kan dia ini tidak mati. Kalau orang Kristen bilang dia mati. Al-Quran berkata, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Nah, jadi Bu Priscilla, pertama sekali saya menjadi orang Kristen itu karena kelemah lembutan lawan debat saya. Cacian tidak dibalas dengan cacian, hinaan tidak dibalas dengan hinaan. Tapi beliau justru menunjukkan bagaimana karakter HaMasyiah di saat beliau komunikasi dengan saya. Inilah yang membuat saya luluh dan saya bisa menjadi orang Kristen. Nah, bukan seperti yang dituduh oleh orang lain, masuk Kristen itu dibayar segala macam. Siapa yang bayar? Nah terus setelah itu apa yang Bang Pendi lakukan? Apakah langsung keluar dari Aceh terus pergi? Bagaimana minta izinnya kepada ibu? Nah, itu butuh proses ya Bu ya. Butuh proses yang sangat panjang. Di saat saya membaca Yohanes 14 ayat 6, saya sudah tidak bisa lakukan apapun. Bahkan ketika saya melakukan kewajiban saya Bu Esther, sholat 5 waktu, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, saya mendengar suara. Saya tidak sempat baca doa takbiratul ihram, saya sudah mendengar suara, akulah jalan,
akulah jalan, akulah jalan. Selalu itu ya, Selalu itu ya. Nggak ada jalan lain, nggak ada suara lain, nggak ada. Dan saya waktu itu nggak tahu ini suara siapa sih? Iya. Suara setan kah? Suara orang kah? Yang jelas di samping kiri kanan saya, depan belakang nggak ada orang. Jadi terdengar dengan jelas. Dengan jelas, akulah jalan. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saya tidak sempat baca doa takbiratul ihram, surah itu terdengar, akulah jalan, akulah jalan. Bayangkan itu. Seandainya Bu Esther mendengar surah itu, apa yang terjadi? Bingung kita. Pasti bingung. Nah, akhirnya Bergejolak ya Pak ya? iya. Terjadi ini loh, Bu. Perang batin. Perang batin, perlawanan. Ada tolak tarik dalam roh. dalam hati saya. Dalam hati. Dalam hati saya. Apa ini? Nah, semakin lama semakin seperti itu terus. Nah, akhirnya saya putuskan untuk menjadi orang Kristen. Spontan gitu ya. Spontan ya. Itu berjalannya waktu lama itu, Bu Pris. Lama. Nah, masuk akhir 2015 ya. Saya tulis di media sosial, mulai hari ini tukang sapu lidi ingin percaya kepada Yesus. Ada tidak di antara Bapak Ibu yang mau memperkenalkan kepada saya, man huwa Yasua, who is the Jesus? Siapa itu Yesus Hamasya? Nggak ada orang yang mau, Berani ya, karena orang Aceh nih. karena orang Aceh. Karena mereka berpikir ini jangan-jangan Bang Pendi ini masuk Kristen mau mencari kesalahan orang Kristen. Itu pertama. Bisa juga begitu ya. Yang kedua, kok nggak ada orang yang ngajak masuk Kristen kemarinnya begitu menghujat kekristenan, tiba-tiba mau menjadi orang Kristen. Berbalik ya Pak? Berbalik. Ini nggak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin itulah yang saya alami waktu itu. Dan nggak ada orang yang mau terima saya. Nah, Terus minta izinnya keluar dari Aceh. minta izinnya. Saya itu panjang, Bu ya. Itu panjang ceritanya. Proses ya, Pak. Proses. Pemberat ya. Saya nggak bisa ceritakan semuanya. Yang jelas, mama saya waktu itu sangat kecewa sekali sama saya. Pastinya ya Pak. Karena keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang tidak Jujur sama ibu gitu kalau saya. sebenarnya sebelumnya saya nggak jujur. Nah, tapi lama kelamaan ketahuan kalau saya menjadi orang Kristen. Ketika ketahuan, saya nggak bisa balik lagi ke Aceh. Boleh balik ke Aceh kalau saya kembali ke agama Islam. Bahkan mama nggak mau lagi mengakui saya sebagai anaknya, kecuali saya kembali ke Islam. Dan mama sempat melontarkan ada video mama saya, nanti ibu please bisa cari ya, dan bisa cari di media di YouTube. Ibu daripada orang tua daripada evangelis Afraham Effendi Usman menangis minta anaknya pulang kembali ke Islam. Mama saya bilang, kamu 6 tahun kuantarkan ke pondok pesantren, tapi menjadi orang kafir. Jangan jual imanmu, jangan cari dunia, jangan istilahnya, jangan jual iman lah. Tapi sekali lagi saya ingin katakan juga kepada mama saya, masuk Kristen tidak ada yang bayar. Masuk Kristen murni keselamatan. Dan menjadi orang Kristen itu tidak mudah, tidak gampang, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita pikirkan selama ini. Menjadi orang Kristen itu benar-benar sulit luar biasa. Dihina, dicaci maki, dicemooh, dingolok-ngolok, dikucilkan dimanapun kita berada. Apalagi Bu Pris, teman-teman tahu, orang-orang tahu ketika saya berada di dalam mayoritas, ada di sebuah desa, mereka tahu bahwa saya ini murtadin, saya dikucilkan, tapi saya tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar, Yesua Hamasiah. Karena memang dari Bapak Yawe sendiri ya yang memilih Bang Pendi ya. Benar. Benar. Nah, kalau menurut Bang Pendi, apakah Tuhannya orang Kristen itu dan Tuhannya orang Muslim itu sama apa beda nggak sih? Beda banget. Beda banget ya? Beda banget, jauh sekali berbeda. Yang pertama, dari segi agama ya, itu sudah beda. Memang Tuhan itu tidak membawa agama, sekalipun di dalam iman percaya saya dulu dikatakan inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar di Allah adalah agama Islam. Tapi kalau kita tanya kapan Allah turun ke dunia ini membawa agama Islam, itu tidak pernah ada dalil. Tidak ada dalil. Lalu dari mana mereka tahu? Nah, itu nanti panjang ya, Bang. Yang jelas dari segi agama beda, kitab suci beda, juru selamat beda. Kita percaya kepada Yesua Hamasiah sebagai juru selamat. Sedangkan umat Islam itu kepada Nabi Muhammad. Nanti kalau
seseorang sering berselawat kepada Muhammad, di akhirat nanti Nabi Muhammad hadir memberikan syafaat kepada orang-orang yang sering berselawat kepadanya. Nah, walaupun ada di dalam Al-Quran dikatakan ilahi wa ilahukum wahid, Tuhanku dan Tuhanmu itulah satu. Itu iya, satu, tapi tidak sama. Karena Tuhannya orang Kristen juga satu. Kita tidak menyembah tiga Tuhan, tetap satu Tuhan. Nah, itu perlu diingat oleh penonton semuanya, bahwa orang Kristen tidak seperti yang dituduhkan oleh orang di luar kekristenan, bahwa orang Kristen menyembah tiga Tuhan. Enggak, Iya. tetap menyembah Tuhan Ada Allah Bapa, Allah Tuhan. Anak, Nah, iya, Allah itu Roh Kudus ya. itu tuduhan mereka ya. Nah, lalu yang kedua, dari segi nama Tuhannya saudara kita dari Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Nama Tuhan kita, Bapa kita di surga itu Yod-He Waw-He, Yahweh. Nah, itu berbeda. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang saya imani dulu Bu Rizkyla, tidak pernah menunjukkan jati diri kepada para nabi dan rasul. Nah, Tuhan kita Bapa Yahweh itu menunjukkan jati diri, memperkenalkan diri, memperkenalkan namanya. Bahkan ketika Musa bertanya, nanti siapa namamu yang aku perkenalkan, ketika bangsa Israel bertanya, bilang sama mereka, aku adalah aku. Nah, di ayat berikutnya ini yang tidak pernah dibaca. Nah, nggak pernah dibaca tuh, dibacanya ayat 14-nya gitu. Kelasnya aja ya. Keluaran 3 ayat 14. Akulah Yahweh. Ya, padahal harus dibaca ayat 15 juga. Nah, jadi nama Bapa surgawi, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang diimani oleh para nabi dan rasul, Yod-He Waw-He, Yahweh. Begitu. Iya, oke, luar biasa. Nah, kemudian setelah Bang Pendi menjadi Kristen, bagaimana cara Bang Pendi itu menginjili dan menyaksikan iman Bang Pendi itu kepada orang Muslim dengan cara bagaimana sih? Yang pertama sekali dengan lemah lembut, kerendahan hati, itu paling utama. Kunci dalam penginjilan itu adalah kita harus rendah hati. Yang kedua, kita harus menunjukkan karakter Kristus. Yang ketiga, kita harus sering-sering memperdengarkan iman kita kepada mereka. Kenapa begitu? Karena mereka selama ini mendengarkan iman kekristenan itu dengan cara yang salah. Sudah dibelokkan, sudah dibengkokkan oleh pengajar mereka. Nah, saya masuk Bu Priscilla, saya memperkenalkan siapa sih yang mati di salib itu. Ya. Nah, karena yang menjadi perdebatan selama ini adalah bukan mengenai iman, bukan mengenai agama, tetapi mengenai pribadi yang mati di salib. Nah, siapa yang tergantung di kayu salib itu? Al-Quran mencatat, Al-Quran itu adalah diimani oleh saudara kita umat Islam. Apa namanya itu? Kitab penyempurna. Nah, Al-Quran ini kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Bilangnya seperti itu, Kak. Nah, selalu Betul. bahwa ini yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ketika Al-Quran ini ada, Alkitab tidak boleh lagi dibaca, karena sudah dicampur baurkan, sudah dicampur aduk oleh manusia, dan sudah diubah-ubah oleh manusia. Sementara mereka tidak pernah bisa menunjukkan bukti mana yang diubah, mana yang dipalsukan, mana yang sudah diubah-ubah banyak oleh manusia, nggak bisa ditunjukkan. Nah, jadi yang mati di salib itu mereka sampai sekarang tidak tahu siapa yang mati di salib. Nah, ini yang ingin kita sampaikan kepada mereka dengan banyak cara. Cara saya melakukan penginjilan kepada mereka dengan pendekatan. Saya juga bertanya kepada mereka mengenai iman. Yang paling sering saya bertanya kepada mereka, mengajak mereka berpikir, siapa yang mati di kayu salib? Mereka berkata, wa maqatalu wa masalabu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Jadi menurut Quran itu kalau Isa Al-Masih itu gak disalib gitu ya? Tidak disalib menurut Al-Quran. Benar-benar tidak disalib. Kalau saya percaya juga, karena itu Isa Al-Masih. Tapi kalau Yesus Al-Masih disalib. Iya, disalib. Jadi ada perbedaan, ada juga persamaan antara Isa Al-Masih dan Yesus Al-Masih. Ada perbedaannya, ada persamaannya. Nah, contoh perbedaan, Isa Al-Masih dan Yesus Al-Masih sama-sama menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, dan membangkitkan orang hidup. Tetapi Yesus Al-Masih tidak pernah membuat tanah liat
dan tanah liat itu dibentuk menjadi burung, lalu dititipkan roh dan burung itu bisa terbang. Ini tidak ada. Iya. Nah, sedangkan Isa Al-Masih ada. Itu. Yang selanjutnya yang menjadi perbedaan lagi adalah Isa Al-Masih roh Allah, sedangkan Yesus Al-Masih roh Yahweh yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Inilah Yesus Al-Masih dan inilah iman yang saya imani sekarang, Bu Gisela, dan tidak gampang. Saya percaya Tuhan selalu menguatkan dan memberkati saya secara luar biasa. Amin. Nah, kemudian nih Bang Pendi kan saat ini sudah pandai bersaksi, sudah pandai berkhotbah, dan sudah cukup dikenal dimanapun, udah cukup terkenal. Siapa sih yang mendidik Bang Pendi kok bisa seperti sekarang ini loh? Ini saya sering bilang bahwa mentor saya itu mentor yang kejam. Ya kan? Kayak mentor apa? Mentor yang kejam. Mentor yang kejam, wah. Mentor yang kejam. Nah, saya juga ada beberapa teman ya, bukan teman, ada beberapa subscriber yang menghujat saya karena judul saya bikin mentor saya kecewa dengan mentor. Karena mentor saya begitu kejam dalam mendidik saya. Nah, itu awalnya memang perasaan saya ini orang kejam. Oh, gitu kejam ya? sekali. Oh. Namanya Yakob Sulistyo. Oh. Memang benar-benar kejam. Bayangkan Bapak Pernah Ibu. digebuk kah? Kalau itu nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak. Jadi kejamnya seperti apa nih? Coba ceritakan. yang pertama, di saat saya mengeluh ya. Waktu itu HP jadul, Bu Prisya. Rusak lagi. Nah, saya bilang sama Bapak Gembala, Tak ganti. Pak, iya, Pak, ini HP saya sudah nggak bisa pakai lagi. Hanya itu saya bilang, dengan harapan agar beliau kasih uang ke saya untuk Beli. bukan untuk beli sebenarnya, Bu Pris, untuk perbaiki, Oh, gitu. untuk servis. Beliau bilang, Pendi, kamu doa. Pendi, kamu doa. 3 hal yang Pak Yakob minta kepada saya. Yang pertama belajar, yang kedua berdoa, yang ketiga puasa. Nah, yang selanjutnya, kamu Pendi jangan berteman dengan orang Kristen yang tidak kamu kenal. Iya. Nah, kenapa? Supaya saya fokus belajar. Iya, betul. Karena kamu masih baru saat itu Nah, ya. benar. Nah, sampai beliau, bayangkan Bu Priscilla, 1.000 perak pun saya nggak pernah dikasih uang. Dan ini nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Pak Yakob kasih uang ke teman-teman saya nggak dikasih. Ini mentor, benar-benar mentor yang kejam. Mentor yang kejam. Tapi dengan didikan itu, Iya. saya mendapatkan hasil yang luar biasa. Betul. Amin. Beliau berpesan kepada saya, Pendi, kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, dengan siapapun kamu berteman, jaga sikap hati dan motivasimu dalam pelayanan. Itu pertama pesan beliau. Yang kedua, Pendi, bergantung penuhlah kepada Bapak Yahweh. Yang ketiga, jangan meminta-minta sama manusia, termasuk sama pengusaha. Iya. Tapi mintalah dan bergantunglah sepenuhnya kepada Bapak Yahweh. Jadi Pak Yakob Sulistyo, Gitu ya. kejam Iya, sekali. kejam ya, waduh, Kejam. nanti dia denger nih bisa ini nih. Kejam. Tapi yang lucunya begini, ada orang bertanya, Bang Pendi, kamu kok nggak takut bilang Pak Yakob kejam dalam mendidik kamu? Memang benar kenyataan. Iya. Dan Bapak Ibu boleh bertanya kepada Pak Yakob, Iya. kejam nggak mendidik saya? Kejam. Saya sampai pernah didiamin berhari-hari, Bu Oh, Esther. gitu. Kenapa, Pak? Gara-gara mobil gereja sudah jam 10 belum dimasukkan sama pekerja gereja, Mas Darno. Nah, saya ambil kunci, saya masukin. Nabrak. Nah, ini tergores nih dengan pagar pintu gereja ya. Nah, ketahuan sama Pak Yakob, saya didiamin berhari-hari. Oh. Ketika saya didiamin, saya samperin beliau, saya bilang, Pak, apa salah saya kok saya didiamin? Kalau saya salah, silakan tegur saya, Pak. Saya jangan didiamin, itu satu. Yang kedua, bila kalau memang saya salah fatal, Bapak pukul pun saya nggak masalah. Nah, ketika Pak Yakob mendengar kata-kata ini, di sini beliau menjadi semakin yakin dengan saya. Ini orang berbeda dengan orang yang lain. Saya harus didik dia lebih keras lagi. Bayangkan. Oh, ditambahin ya, Pak. Ditambahin lagi ya. Ditambahin. Nah, jadi Bu Priscilla, saya waktu dididik itu yang sering sekali saya makan sarimi, tempe, tahu, telur, Itu terus ya. ikan asin. Iya. Ikan asin. Aduh, sering sekali. Ya. Sesekali ya puji Tuhan ada jemaat yang bawa saya makan nasi padang. Sesekali. Tapi yang paling sering sarimi, telur, tempe, tahu. Tapi gemuk. Gemuk karena sukacita. Ya, memang Pak Yakob itu seorang mentor yang
tegas sih. Tegas. Dia juga, saya bisa seperti sekarang ini juga karena dimentorin beliau gitu loh. Saya juga sempat nangis dan saya juga sempat udah deh, gua nggak mau lagi deh, orang gua nggak bisa. Nah, saya sudah gitu saya alami Iya, juga. Itu Saya bilang, Tuhan, saya mau kembali aja ke Islam. Iya. Saya nggak tahan. Tapi Tuhan menguatkan saya. Iya. Roh Elohim, roh Bapa Yahweh menghibur saya, memberikan penghiburan kepada saya. Dan dengan didikan itu juga saya bisa seperti sekarang. Hasilnya seperti sekarang ini ya. Sama seperti saya Nah, gitu. saya bisa penginjilan Iya, kemanapun. Bahkan saya ambil pelayanan di pedalaman. Di awal dididik gitu yang ya. keras dulu ya. Dengan keras. Hasilnya Ke saat depan. ini ya. Iya, Benar-benar. memang kita lihat hasilnya ya, prosesnya juga. Nah, gitu. tapi yang jelas begini, saya merasakan ya Bu ya, ternyata Pak Yakub itu sayang sekali sama saya. Di sekian anak didiknya, kalau Ibu Bupis kan sudah lama ya. Nah, saat ini beliau sangat, saya bisa dikatakan anak didik emasnya itu. Iya. Sehingga ada yang Jadi, iri nih ya. jadi berbalik ya. Iya. Kan memang satu kompleks rumah ya. Satu kompleks Iya, iya. rumah. Nah, beliaunya awalnya enggak Bu. Saya awalnya tinggal di Pastori. Oh gitu. Tinggal di Pastori. Tapi begitu beliau melihat saya ada perubahan, banyak perubahan, akhirnya saya tinggal di sebuah rumah. Yang jelas dengan didikan saya bisa berhasil. Iya. Dengan didikan. Iya. Ya otomatis di situ ada campur tangan Bapak Yahweh. Iya, betul. Luar biasa nih. Kemudian di dalam keyakinan Bang Pendi yang lama, ada nggak sih ayat yang tertulis jalan menuju ke sorga? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada jalan. Kalau bagi saya nggak ada. Karena kenapa nggak ada? Tidak ada jaminan kepastian keselamatan di dalam agama apapun, tidak ada. Nah, di dalam agama saya yang lama, dalam Al-Quran juga tidak ada jaminan keselamatan. Hanya mengucap 2 kalimat syahadat, lalu beramallah banyak-banyak. Nah, pertanyaannya Nabi Adam, ya dalam Islam itu Adam itu nabi. Nabi Adam yang begitu banyak amal kebaikan, sekali dia lalai, langsung diusir oleh Tuhan dari surga. Ya. Nah, ini kita bicara tentang Islam. Nah, kita ini sebanyak apa sih amal kebaikan kita? Sekalipun saya sudah melakukan amal kebaikan, semua amal saya lakukan Bu Priscilla, mudah-mudahan saya masuk surga. Itu Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Belum pasti ya. Belum pasti. Makanya kepastian keselamatan tidak ada. Kenapa kepastian keselamatan tidak ada? Karena juru selamat tidak ada. Nah, juru selamat tidak ada, siapa yang bisa menjamin kita? Iya. Nah, kenapa di dalam kekristenan ada kepastian keselamatan? Karena ada juru selamat. Siapa juru selamatnya? Ya, Yeshua HaMashiach, Iya. Yesus Kristus. Iya. Bila juru selamat di dalam kekristenan juga tidak ada, pasti dalam kekristenan juga tidak ada keselamatan. Mudah-mudahan. Nah, insya Allah, akhirnya insya Allah nanti kita masuk surga. Mudah-mudahan nanti kita bisa masuk surga. Moga-moga kita bisa Iya. masuk surga. Tapi ketika ada juru selamat yang menjamin kita, mati kita sudah di surga. Udah pasti. Udah pasti. Bukan mudah-mudahan lagi Pak ya. Bukan mudah lagi. Jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan mungkar wa nakir dalam kubur. Ma rabbuka, Effendi Usman, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Saya nggak bisa jawab. Dipukul. Bayangkan kalau Bu Esther masuk Islam, bahasa Arab Quraiso, ketika ditanya ma rabbuka, bahasa Arab aja nggak bisa, apalagi jawaban. Pertanyaannya aja nggak tahu karena ditanya bahasa Arab. Nah, bagaimana Bu Esther jawab? Nggak bisa kan? Dipukul sama malaikat, mampus Bu Esther di situ. Mau? Ya nggak mau Pak. Jadi, Mesti belajar dulu bahasa Arab. nah, jadi kita bersyukur dalam kekristenan itu kita selamat karena ada juru selamat. Nah, saya pernah katakan sama teman saya, kalau kamu mau diselamatkan, ya menjadilah orang percaya kepada Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus mati kita diselamatkan. Kalau dalam iman saya mati disembahyangkan. Pilih mana? Pilih diselamatkan atau pilih disembahyangkan? Beda tuh Pak ya. Beda banget. Beda banget. Gitu Bu Kris. Ya. Jadi saat ini udah bener-bener mantep ya. Nggak akan balik lagi ya. Nah, bukan tidak akan balik lagi. Bukan tidak akan balik lagi. Kalau di sana ada keselamatan, ngapain kita bertahan di sini? Iya. Nah, itu satu. Kenapa? Saya sudah
Dengan mama sudah lama nggak ketemu, Bu Kris. Sedih sekali, saya rindu sekali dengan mama. Tapi karena demi keselamatan, di dalam kekristenan, di dalam Yesus ada keselamatan. Kenapa saya harus tinggalkan dia untuk balik, untuk mencari jalan lain? Untuk apalagi untuk berbalik? Saya selalu berdoa, Bu Priscilla. Yang paling saya takutkan, seandainya besok saya kembali, itu apa yang akan terjadi ketika saya mati? Kalau di dunia ini, ketika saya kembali, banyak sekali saya disanjung oleh orang. Tapi untuk apa disanjung oleh orang kalau jiwa saya tidak selamat? Nah, ini yang paling penting. Kalau diiming-iming nih, Bang Fendi, ayo dong balik lagi nih, aku kasih duit yang gede gitu. Oh ya, Tuhan Yesus sudah menjanjikan kepada saya, berpegang teguhlah pada firman-Ku, dengarkanlah suaraku, maka kamu kujadikan murid kesayanganku dari segala bangsa-bangsa. Murid kesayangan Tuhan. Iya. Nah, dan janji Yesus itu bukan bidadari, tetapi janjinya adalah keselamatan, masuk surga. Tapi ada nggak sih yang mengiming-iming gitu? Nggak ada. Nggak ada ya. Karena Saat ini belum, saat ini belum ya. Tapi ke depan nggak tahu. Yang jelas, gimana mereka mau iming-iming? Saya seorang penginjil. Setiap hari saya bersaksi dimanapun berada. Saya bersaksi bagaimana Yesus menyelamatkan saya, bagaimana Yeshua HaMashiach memanggil saya dari sekian ribu orang Aceh, orang Muslim. Saya dipanggil menjadi minoritas dan pergi kepada minoritas untuk memberitakan Injil. Dan ini tidak gampang, tapi tidak ada yang tidak gampang, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Gitu ya. Begitu. Lagi-lagi karena mentor. Iya, betul. Lagi-lagi karena mentor. Iya, iya. Ini terima kasih nih Bang Fendi nih untuk sharingan di siang hari ini nih. Saya dan Ibu Esther Aryani berdoa untuk Bang Fendi agar terus berkarya dalam Tuhan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Apapun yang terjadi, jangan sampai menjual Tuhan Yeshua HaMashiach. Amin. Karena untuk bisa masuk ke sorga, hanya tadi berkata, hanya melalui Yeshua Yeshua HaMashiach. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di ayat Yohanes 14 ayat 16 ini, itu tertulis datang kepada Bapa. Nah, Bapaknya itu siapa? Tentu kan Bapak itu punya nama, saudara. Nah, Bapaknya itu kalau saudara ingin tahu, yaitu Bapak Yahweh. Jadi saudaraku yang terkasih, melalui sharingan hari ini, kenalilah pencipta langit dan bumi bernama Yahweh. Karena untuk bisa masuk surga, ada passwordnya. Wahyu 14 ayat yang pertama. Di dahinya ada nama Bapaknya dan nama anaknya. Nama anaknya kita udah tahu siapa? Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus.